Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madalena SPDI dari Kabupaten Karawang, Sumatera Selatan, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, akan menjelaskan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Meyakini kitab-kitab Allah. Kitab Allah ada 4. Yang pertama, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalil tentang iman kepada kitab Allah yang terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 16. Kitab yang pertama tadi yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. Dalil tentang kitab Taurat terdapat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 49 yang berbunyi, walaqad ataina Musal kitabala lahum yahtadun. Pokok-pokok ajaran kitab Taurat: yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah, larangan menyembah patung atau berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, perintah mensucikan hari Sabtu, perintah menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mengambil hak orang lain, larangan menjadi saksi palsu, dan yang terakhir larangan mencuri. Selanjutnya kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada abad ke-10 sebelum Masehi kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Dalil tentang kitab Zabur ini terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 55. Pokok-pokok ajaran kitab Zabur: 1. Mengajarkan tentang ibadah. 2. Berisi sajak keagamaan. Yang ketiga, ratapan doa individu. Yang keempat, ratapan doa jamaah. Yang kelima, nyanyian untuk raja. 6. Nyanyian kebangkitan untuk Tuhan. Yang ketujuh, nyanyian syukur. 8. Berupa syair. Dan 9. Doa-doa. Kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awal dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihi salam, yakni kaum Nasrani. Dalil tentang kitab Zabur terdapat di dalam surat Al-Maryam ayat 30. Pokok-pokok ajaran kitab Injil: 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang terakhir, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada abad ke-7 Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dalil tentang Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 3. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Isi kandungan Al-Quran: yang pertama, tauhid. Yang kedua, akhlak, budi pekerti, ibadah, muamalah, tarik atau sejarah. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah yang terjamin kemurniannya. Maksudnya, sejak awal diturunkan sampai sekarang, bacaan Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Sedangkan kitab-kitab sebelumnya yang ada sekarang sudah tidak murni lagi. Yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazalnal lazikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Perbedaan kitab dengan suhuf. Isi kitab lebih lengkap
bentuk dari kitab sudah dibubuhkan, kitab biasanya berlaku lebih lama. Sedangkan suhuf, ada sebagian hukum yang tidak tercantum, masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah, sifatnya sementara. Selanjutnya, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. 1. Memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan lembaran kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Yang keempat, manusia menjadi tahu betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hamba dan makhluknya. Yang kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Keenam, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah memberikan penjelasan tentang penamaan sikap toleransi. Yang terakhir, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah, serta selalu bersyukur atas nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.